Kisah Surah Al-Fil. Berikut adalah materi dekonstruksi narasi Surah Al-Fil melalui lensa Islamofobia akademis dan reduksionisme radikal. Pendekatan ini secara agresif menanggalkan dimensi mujizat dan menggantinya dengan teori skeptis yang menuduh adanya fabrikasi sejarah, plagiarisme mitologi, dan alat propaganda politik. Mitos Ababil. Desakralisasi Surah Al-Fil sebagai alat propaganda Quraisy. Dalam narasi Islamofobia akademis dan reduksionisme radikal, kisah pasukan gajah Abraha dan burung ababil dipandang bukan sebagai intervensi ilahi, melainkan sebagai mitos asal-usul atau origin myth yang diciptakan untuk melegitimasi kesucian Mekah dan kepentingan ekonomi suku Quraisy. Kritikus radikal seperti Ibn Warak dan para pengikut mazhab hyper-revisionis melihat Surah Al-Fil sebagai konstruksi puitis yang meminjam elemen-elemen dari krisis militer nyata, namun didistorsi menjadi dongeng supernatural. 1. Reduksi historis, wabah penyakit versus burung ababil. Ilmuwan skeptis dan radikal berupaya membumikan narasi gajah dengan penjelasan materialis yang meniadakan peran Tuhan. Teori smallpox atau cacar, berdasarkan catatan sejarah kuno seperti Prokopius, kritikus radikal berpendapat bahwa kegagalan pasukan Abraha bukan disebabkan oleh batu-batu yang dilemparkan burung, melainkan oleh wabah cacar atau campak yang melanda pasukan Yaman. Batu-batu neraka atau sijil direduksi menjadi metafora medis untuk bintil-bintil nanah yang menghancurkan tubuh tentara. Burung sebagai pemakan bangkai. Dalam lensa ini, burung-burung tersebut bukan pasukan Tuhan, melainkan burung pemakan bangkai yang datang setelah tentara tersebut tewas atau sekarat akibat virus. Teks Al-Quran dianggap melakukan glorifikasi retoris terhadap peristiwa alamiah yang biasa. 2. Plagiarisme narasi, pengaruh sastra Kristen dan Yahudi. Islamofobia akademis sering menuduh bahwa kisah Al-Fil adalah hasil jiplakan dari literatur apokrifa yang beredar di Timur Tengah. Paralel Kitab Makabe. Kritikus radikal menunjuk pada kesamaan struktur narasi Al-Fil dengan kisah dalam 2 Makabe, literatur Yahudi, di mana Tuhan mengirimkan intervensi gaib untuk mengusir pasukan gajah Heliodorus atau Antiochus. Islam dianggap hanya mencuri motif gajah dari tradisi Levan untuk menciptakan pahlawan lokal Arab. Motif The Flying Stones. Beberapa skeptis melihat kemiripan dengan legenda-legenda Bizantium tentang perlindungan kota secara ajaib. Mereka menuduh penulis Al-Quran melakukan sinkretisme dongeng untuk membuktikan bahwa Mekah setara dengan Yerusalem atau Konstantinopel dalam hal perlindungan ilahi. 3. Fungsi sosiopolitik. Menjaga bisnis haji Quraisy. Bagi reduksionis radikal, Surah Al-Fil adalah alat kontrol massa yang sangat efektif untuk kepentingan ekonomi. Legitimasi status haram. Suku Quraisy membutuhkan narasi yang membuktikan bahwa Ka'bah tidak bisa dihancurkan agar para pedagang dan peziarah tetap datang membawa uang ke Mekah. Kisah gajah diciptakan sebagai iklan keamanan untuk meyakinkan dunia bahwa Tuhan adalah penjamin asuransi bagi bisnis di Mekah. Teori Mekah tidak pernah diserang. Kritikus ekstrim seperti Patricia Crown dalam fase awalnya meragukan apakah Abraha benar-benar pernah sampai ke Mekah. Mereka melihat kisah ini sebagai rekayasa total abad ke-8 yang disisipkan ke dalam sejarah abad ke-6 untuk menciptakan ilusi bahwa Islam memiliki akar yang didukung oleh mujizat besar. 4. Tabel dekonstruksi radikal. Mitos versus analisis materialis. Unsur narasi. Klaim tradisional, iman. Analisis reduksionisme radikal. Gajah. Pasukan raksasa penghancur. Simbol kekuasaan Aksumite yang lumpuh oleh logistik gurun. Burung ababil, pasukan malaikat berbentuk burung. Burung pemakan bangkai yang dikonstruksi secara mitos. Batu sijil, batu api dari neraka. Simbolisasi puitis dari gejala penyakit cacar atau infeksi. Tujuan serangan, menghancurkan tauhid. Persaingan ekonomi murni antara gereja Al-Qulaisy dengan pasar Mekah. 5. Dilema tauhid dalam kacamata Islamofobik. Kritikus radikal mengejek apa yang mereka sebut sebagai dilema tauhid di Mekah pra-Islam. Siapa yang diselamatkan? Pada tahun gajah, penduduk Mekah adalah penyembah berhala atau pagan. Kritikus radikal bertanya secara sarkastik, mengapa Allah menyelamatkan sekelompok penyembah berhala atau Quraisy dari pasukan Kristen yang secara teknis adalah monoteis?
Kritik logika. Mereka berpendapat bahwa narasi ini tidak logis secara teologis. Allah dianggap lebih memilih berhala-berhala di dalam Ka'bah tetap tegak daripada membiarkan seorang penguasa Kristen menghancurkannya. Ini digunakan oleh kaum Islamofobik untuk mengklaim bahwa Islam sebenarnya adalah nasionalisme Arab yang dibalut agama, bukan misi monoteisme universal. 6. Referensi mazhab reduksionisme dan Islamofobia akademis. Analisis agresif ini didukung oleh literatur yang konsisten meragukan orisinalitas teks Islam. 1. Crown, Patricia, 1987. Meccan Trade and the Rise of Islam. Mendekonstruksi latar belakang ekonomi dan sejarah Mekah yang dianggap berlebihan. 2. Warraq, Ibn, 1995. Why I Am Not a Muslim. Secara agresif menuding Al-Quran sebagai kumpulan mitos yang tidak memiliki dasar sejarah. 3. Luxemburg, Christopher, 2007. The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Melihat istilah-istilah unik seperti sijil sebagai derivasi bahasa Aramaik yang salah dipahami. 4. Spencer, Robert, 2012. Did Muhammad Exist? Meragukan seluruh narasi sejarah awal termasuk peristiwa-peristiwa besar di sekitar kelahiran Muhammad. 5. Rodanson Maxim, 1971. Muhammad. Menganalisis fenomena kenabian melalui lensa Marxisme materialisme yang menolak segala bentuk supranatural. Kesimpulan radikal. Bagi para reduksionis dan kritikus radikal, Surah Al-Fil adalah karya fiksi sejarah yang sangat sukses. Burung ababil hanyalah personifikasi dari kuman penyakit, dan gajah hanyalah hiasan narasi untuk menciptakan drama besar. Mereka menyimpulkan bahwa Islam memenangkan peperangan sejarah, bukan melalui bantuan langit, melainkan melalui kemampuan mereka dalam menyusun mitos yang begitu kuat, sehingga mampu menghapus kenyataan medis dan militer yang membosankan di balik peristiwa tersebut.